Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan kelas B dengan judul penerapan logika Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan penerimaan beasiswa mahasiswa informatika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Farhan Pratama, kemudian Yuan Syah Hardian, dan saya sendiri Arizan Dika. Pertama-tama saya akan menjelaskan alur programnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama di sini kami menggunakan library TK Inter sebagai tampilan. Kemudian di sini ada variabel dan kontainer untuk menampung variabel-variabel yang akan digunakan nanti. Kemudian di sini ada fungsi turun, naik, dan agregasi turun, agregasi naik. Ada fungsi update nilai keanggotaan dan update rule. Kemudian di sini juga ada fungsi defusifikasi. Kemudian yang pertama-tama di sini kami menggunakan OOP dalam pengoperasian tampilan. Di sini nama kelas untuk tampilan layar utama bernama sample app. Berikut source code-nya. Kemudian di sini ada fungsi show frame untuk menampilkan masing-masing frame yang nanti akan memiliki input masing-masing. Misalnya yang pertama untuk kelas frame kategori untuk memasukkan variabel-variabel permasalahan nanti. Kemudian batasan untuk memasukkan variabel batasan-batasan dan kendala. Kemudian di sini ada diketahui untuk input variabel yang diketahui beserta nilai-nilainya. Kemudian rule. Kemudian di sini ada hasil untuk menampilkan hasil dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk contoh kasus yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan. Ya, baiklah untuk kasus pertama ini di mana kami mengambil topik penerapan logika Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan penerimaan beasiswa mahasiswa informatika dengan kasusnya yaitu Fakultas Teknik Informatika ini untuk Universitas Tanjung Pura akan mengadakan penerimaan beasiswa. Berdasarkan data 1 tahun terakhir, yakni pendaftar terbanyak mencapai 350 orang dan terkecil mencapai 210 orang. Lowongan terbanyak mencapai 300 orang dan yang terkecil 200 orang. Sedangkan untuk penerimaan beasiswanya terbesar 320 orang dan yang terkecil sebanyak 180 orang. Jadi jika jumlah pendaftarnya ada 310 orang dan lowongan beasiswanya yang tersedia sebanyak 280, maka untuk membuat model Fuzzy Tsukamoto ini dilakukan untuk mencari outputnya, yang dimana berapa jumlah siswa yang dapat diterima sebagai penerima beasiswa. Dengan menggunakan aturan Fuzzy-nya bisa dilihat dari rule-nya. Yang pertama itu jika pendaftaran turun dan lowongan banyak, maka penerimaan beasiswanya kurang. Untuk rule 2-nya, jika pendaftaran turun dan lowongan sedikit, maka penerimaan beasiswanya berkurang. Dan jika untuk yang rule ketiganya, jika pendaftaran naik dan lowongan banyak, maka penerimaan beasiswanya banyak. Dan yang terakhir, jika pendaftarannya naik dan lowongannya sedikit, maka penerimaannya beasiswa banyak. Untuk pencarian nilai outputnya di sini kami menggunakan, sudah dijelaskan oleh rekan saya, menggunakan bahasa pemrograman Python di sini. Untuk hasilnya bisa kita running. Ya, untuk yang pertama ini kita input variabel. Jadi input variabel ini maksudnya adalah kita menginputkan apa saja variabel yang akan dimasukkan ke dalam dari aturan Fuzzy ini. Jadi variabel pertama itu ada variabel pendaftar. Yang kedua ada yang variabel duanya ada lowongan.
variabel ketiganya ada penerimaan, dimana untuk penerimaan beasiswa. Selanjutnya masukkan batasan. Masukkan batasan di sini adalah maksudnya itu masukkan nilainya. Nilai yang tadi yang dimana untuk batasan atasnya pendaftar terbanyak itu mencapai 350 orang. Untuk batasan bawahnya yang terkecil itu 210. Untuk batasan variabel 2 yaitu variabel lowongan, di mana yang terbanyak itu mencapai 300 orang dan yang terkecil itu mencapai 200 orang. Dan yang terakhir variabel ketiga itu penerimaan beasiswa, yang terbesar itu mencapai 320 orang dan yang terbanyak itu 320 orang dan yang terkecil itu 180 orang. Selanjutnya untuk nama variabelnya untuk yang variabel 1 tadi variabelnya pendaftar dengan nilai yang tadi jumlah pendaftarnya itu 310 orang. Sedangkan untuk variabel 2-nya itu lowongan, di mana lowongan beasiswa yang tersedia di Universitas Tanjung Pura ini ada 280. Dan variabel yang ditanyakan itu adalah penerimaan beasiswa. Berikutnya tinggal masukkan kondisinya tadi, rule-nya, di mana jika pendaftar turun dan lowongannya banyak, maka penerimaannya berkurang. Jika pendaftarannya turun dan lowongannya sedikit, maka penerimaannya berkurang juga atau turun. Selanjutnya jika lowongannya naik dan pendaftarnya naik dan lowongannya banyak, dia akan penerimaannya banyak atau naik. Terakhir, jika pendaftarnya naik dan lowongannya sedikit, maka penerimaannya banyak. Naik. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya dari yang sudah diinputkan. Jadi nilai penerimaannya atau penerimaan beasiswanya sebanyak 270 orang. Jumlah siswa yang diterima. Sekian dari saya untuk penjelasan kasus dari metode Fuzzy Tsukamoto. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya untuk kasus 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kasus permasalahan dari saudara Farhan. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu Puskesmas Siantan Hilir akan mengadakan vaksinasi berdasarkan data, dan pada gelombang pertama vaksinasi pendaftar terbanyak mencapai 500 orang dan terkecil mencapai 400 orang. Jumlah dosis vaksin pertama sebanyak 450 dosis dan yang kedua itu sebanyak 150 dosis. Penerima vaksin terbesar adalah 400 orang dan yang terkecil adalah 200 orang. Jika gelombang kedua pendaftaran vaksinasi sebanyak 420 orang dan dosis vaksinnya yang tersedia sebanyak 370 dosis, maka akan dibuat model sistem Fuzzy Tsukamoto untuk mencari nilai output. Berapa jumlah pendaftar vaksinasi yang dapat diterima sebagai penerima vaksinasi, yang dimana vaksinasi menggunakan aturan Fuzzy sebagai berikut. Dengan rule yang pertama yaitu jika pendaftaran turun maka dosis banyak, dan jika rule 1 jika pendaftaran turun dan dosis banyak maka penerimaan vaksin berkurang. Rule yang kedua, jika pendaftaran turun dan dosis sedikit maka penerimaan vaksin berkurang. Rule yang ketiga, jika pendaftaran naik
dan dosis banyak, maka penerimaan vaksin banyak. Rule yang keempat yaitu jika pendaftaran naik dan dosis sedikit, maka penerimaan vaksin banyak. Selanjutnya akan didemokan oleh saudara kami Haris Andika di menggunakan Python. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel pendaftar, variabel dosis vaksin, dan variabel penerima vaksin. Di sini kita masukkan batasan untuk pendaftaran yang terbanyak itu 500 orang dan yang terkecil adalah 400 orang. Untuk variabel dosis vaksinnya sebanyak 450 dosis dan yang sedikit sebanyak 150 dosis. Dan untuk penerima vaksin yang terbesar sebanyak 400 orang dan yang terkecil 200 orang. Selanjutnya kita ke input variabel untuk pendaftaran vaksinasi sebanyak 420 orang dan dosis sebanyak untuk pendaftaran kami ulang lagi, di sini adalah sebanyak 420 orang dan dosis sebanyak 370 dosis. Yang ditanyakan di sini adalah penerima vaksinnya. Selanjutnya aturan di sini jika pendaftaran turun dan dosis naik atau banyak, maka penerima vaksin berkurang. Selanjutnya pendaftaran turun dan dosis sedikit, maka vaksinasi berkurang. Aturan yang ketiga, jika pendaftaran naik dan dosis banyak, maka penerima vaksin banyak. Dan yang terakhir, aturan keempat, jika pendaftaran naik dan dosis sedikit, maka penerima vaksin banyak. Di sini dapat kita lihat hasil dari perhitungan Tsukamoto kami, yaitu nilai penerima vaksin sebanyak 267 orang. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan kepada saudara Haris Handika untuk permasalahan berikutnya. Baik, terima kasih kepada Yuansyah dan Farhan yang telah menyampaikan contoh kasus yang pertama dan kedua. Untuk contoh kasus yang ketiga, kami di sini mengangkat kasus penerimaan beasiswa untuk siswa atau siswi SMP sederajat di MTS Al Ihsan Kota Pontianak periode 2021. Jadi berdasarkan data tahun lalu, jumlah pendaftar terbanyak mencapai 140 orang dan paling sedikit 60 orang. Untuk lowongan yang tersedia mencapai 140 orang dan terkecil 40 orang. Sedangkan yang diterima paling banyak adalah 120 orang dan yang paling sedikit 80 orang. Permasalahannya, jika jumlah pendaftar tahun ini mencapai 90 orang dan sedangkan lowongan yang tersedia sebanyak 80. Tentukan nilai outputnya menggunakan model sistem Fuzzy Tsukamoto. Berapa jumlah orang yang dapat menerima beasiswa pada periode tahun ini? Untuk rule pada kasus ini dapat kita lihat di sebelah kanan sini. Untuk rule yang pertama, jika pendaftar turun dan lowongan banyak, maka penerimaan berkurang. Untuk rule yang kedua, jika pendaftar turun dan lowongan sedikit, maka penerima beasiswa tersebut berkurang. Untuk rule yang ketiga, jika pendaftaran naik dan lowongan banyak, maka penerimanya juga banyak. Untuk rule yang keempat, jika pendaftaran naik dan lowongan yang tersedia sedikit, maka penerimaan banyak.
Untuk demonya akan saya mulai di sini. Sama seperti teman-teman saya, untuk variabel yang pertama merupakan pendaftar. Kemudian lowongan, kemudian penerima beasiswa. Untuk pengisian batas di sini seperti yang dicantumkan pada slide tadi, untuk variabel pertama atau pendaftar sebanyak 140 orang, sedangkan batas bawahnya 60 orang. Untuk variabel kedua itu lowongan sebanyak 100, kemudian batas bawahnya sebanyak 40. Kemudian untuk batasan beasiswa mencapai 120 orang dengan batas bawahnya 80 orang. Nah, dari variabel yang diketahui di situ ada variabel pendaftar serta variabel lowongan. Sedangkan yang ditanyakan adalah variabel beasiswa. Untuk nilai pendaftar pada tahun ini mencapai 90 orang, sedangkan lowongannya tersedia 80 orang. Rule-nya masih sama seperti teman-teman saya. Jika pendaftar turun, lowongan naik, maka kesimpulannya turun. Kemudian jika pendaftar turun dan lowongan turun, maka penerima beasiswa juga akan turun. Kemudian jika pendaftar naik serta lowongan juga banyak, maka penerima beasiswanya akan naik pula. Kemudian jika pendaftar naik, lowongan turun, dapat disimpulkan bahwa penerima beasiswa juga naik. Kemudian hasil dari perhitungannya adalah 97 orang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.